Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, biarlah saat ini kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya, kita masih diberi kesempatan. Ini anugerah. Mari kita jangan sia-siakan waktu ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Oleh sebab itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami tahu kami ada itu karena anugerah. Kami sangat bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang kau berikan bagi kami Bapa. Sungguh Bapa kami bangga. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa bagi kami. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau percaya kepadamu dan kami mau memuji-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan nama Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup.
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan yang Kau mulia, haleluya kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu, Kau selamatkan terima kasih Yesus. Semua hanya anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih mengikut-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya, kami bersyukur pada-Mu bagi Yesus, buat kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Kami memuji-Mu, Yesus Tuhanku. Di tengah dunia hanya Kau yang layak, hanya Engkau-lah Allah, Yesus Tuhan, yang luar biasa dan perkasa dalam kehidupan kami. Biarlah sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami senantiasa meninggikan Engkau. Amin. Sebab Engkau Allah yang layak. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama terus meninggikan nama Tuhan, karena hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Biarlah langit dan bumi tetap puji Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, Sembah, sembah sujud di hadapannya. ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan. sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya.
di setiap detik kehidupan kita. Jangan pernah ragu, taruh hidup kita di dalam Dia. Dia Allah yang setia. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan dengan sungguh pujian ini, sebab Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan, sungguh Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikanmu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan
itu sempat membuat kami terpesona. Tapi biarlah arah pandangan kami bukan kepada berkat-berkat-Mu Tuhan, tapi hanya kepada Engkau, Tuhan dan Allah kami, pemelihara kehidupan kami. Sehingga saat semuanya hilang Tuhan, saat keadaan tidak baik sekalipun Tuhan, kami tetap dapat bersyukur dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami hanya memandang Engkau. Kami mengingat kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar itu cukup bagi kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu sanggup mengubahkan setiap kami Tuhan. Hingga pada akhirnya Tuhan, kami boleh Engkau dapati setia Tuhan. Ampuni segala kelemahan kami, ampuni segala kekurangan kami. Terus pimpin kehidupan kami ya Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Melalui penyertaan-Mu dari hari ke sehari Tuhan. Yang mendewasakan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Keadaan boleh tidak baik Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang baik, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Dan penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan segala pujian kami, hormat dan pengagungan kami hanya bagi-Mu, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah hari ini. Kita melihat situasi keadaan zaman ini di mana banyak orang takut ya karena virus corona, lalu banyak juga orang tertekan karena kehidupan ekonomi mulai goncang. Ya, tertekan jiwa kita. Rasa sesak di dada mungkin. Ya, itu semua pasti pernah dialami oleh semua orang termasuk kita. Ya, dan Alkitab juga bercerita tentang tekanan jiwa ini. Saya ingin baca dari Mazmur 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Begini bunyinya. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, tekanan jiwa itu bisa dialami oleh siapa saja. Ya, tidak pandang jenis kelamin, ya laki perempuan bisa mengalami, juga tidak memandang usia. Apakah itu orang yang sudah lanjut usia atau anak-anak. Ya, anak-anak kecil, anak bayi pun bisa mengalami tekanan jiwa itu. Tidak peduli jabatan, ya apakah jabatannya seorang yang berpangkat tinggi atau tidak. Ya, termasuk jabatan seorang pendeta. Itu bisa juga mengalami tekanan jiwa. Tidak memandang status sosial, orang kaya atau orang miskin. Bahkan tidak memandang apakah dia orang yang jahat sekali atau orang baik. Ya, semua bisa mengalami tekanan itu. Dan tekanan jiwa ini juga bisa disebabkan oleh banyak hal. Gitu. Bahkan kadang-kadang terjadi karena hal yang sepele. Hal-hal yang mungkin bagi orang lain tidak masuk akal. Tapi itu bisa kita alami. Dan kapan saja tekanan itu bisa datang dalam hidup kita. Siang, malam. Ya, kadang orang berpikir, oh kalau malam lebih tenang. Atau pagi hari tenang.
Tidak, semua waktu ya orang bisa mengalami tekanan itu. Dan di mana saja. Ya di mana saja orang bisa mengalami tekanan ini. Di kota ya, yang penuh dengan hiruk pikuk. Orang bisa tertekan di situ, di desa. Ada orang yang berpikir gini, kalau tertekan itu harus pergi ke gunung. Ya, tempat yang sepi, yang sejuk. Apakah itu menjamin? Tidak. Dan apakah kalau kita ke gereja akan lepas dari semua tekanan? Tidak juga. Ya, karena tekanan itu bisa terjadi di mana saja. Ya, karena itu pengalaman kita semua. Ya, tentu kita bertanya bagaimana kita akan melepaskan diri dari tekanan ini. Apakah ada pertolongan misalnya kalau ekonominya goncang lalu ditolong sehingga tidak terjadi tekanan? Belum tentu juga. Itu sebabnya mari kita akan saat ini belajar ya, tentang tekanan ini dari sudut psikologi. Ya, kita akan belajar ya, dan kita akan mendengarkannya belajar lewat wawancara yang akan dipandu oleh Ibu Yakli. Shalom, saat ini saya bersama dengan seorang ibu muda. Dia yang belajar dan memperdalam tentang ilmu psikologi. Saya perkenalkan Ibu Grace. Saat ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang. Kita bertanya jawab singkat tentang tema kita adalah tekanan di dalam jiwa. Nah, mari kita mulai saja sesi ini. Ibu, jangan Ibu ya, Grace saja ya. Iya, Grace saja. Akhir-akhir ini saya dan mungkin Grace juga sering melihat ada begitu banyak orang mengalami apa yang dinamakan tekanan di dalam jiwanya, di mana jiwa menjadi tidak tenang. Saya sendiri melihat dari kehidupan sehari-hari, bahkan di media sosial kita sering menjumpai dan mendengar gitu loh. Nah, saya mau mengajukan sebuah pertanyaan. Dari Grace, menurut seorang psikolog yang mempelajari dari sudut pandang seorang psikolog, situasi dan kondisi apa saja yang bisa menjadi pemicu seseorang itu mengalami tekanan di dalam jiwanya? Oke. Kalau ditanya situasi dan kondisi seperti apa, itu banyak sekali ya Tante. Ada masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah teman, dan misalnya aja masalah pekerjaan habis di PHK misalnya. Lalu sekarang kan banyak ya yang di PHK Tante, apalagi pandemi gini. Terus atau enggak lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, itu bisa membuat tekanan. Belum lagi anak-anak yang di sekolah, tugas yang banyak, bullying, ada yang seksual harassment juga. Lalu ada yang usia lanjut juga Tante, itu menghadapi perubahan di usia lanjut, fisiknya berubah, psikologisnya berubah, itu bisa tekanan juga. Terutama wanita nih. Iya betul Tante, betul sekali. Lalu ada tekanan juga yang membuat tekanan itu bisa karena ketakutan, kemarahan, kecemasan. Hal-hal itu yang bisa membuat seseorang itu merasa tertekan, atau bahasa psikologisnya itu stres. Biasanya kita menyebutnya dengan stres. Nah, stres dari masing-masing orang ini berbeda-beda. Kita tidak bisa bilang bahwa masalahmu cuma segitu aja gitu. Kita tidak bisa bilang seperti itu karena kekuatan orang dalam menghadapi stres itu berbeda-beda. Contohnya saja misalnya anak bayi aja. Anak bayi bisa mengalami stres juga loh, jangan salah, bisa. Oh ya? Karena waktu dia minta susu tidak diberi, dia nangis, itu adalah salah satu respon stresnya dia. Dia minta digendong, tidak digendong, itu respon stresnya juga. Nah, belum lagi anak-anak remaja yang buat mereka itu teman itu penting. Tahu ya, remaja itu kan teman itu penting, orang tua itu nomor 2 biasanya. Nah, di masa-masa remaja itu kalau mereka tidak mempunyai teman yang banyak atau tidak mereka dibully di sekolahnya, itu akan membuat tekanan juga. Nah,
di orang tua ya pasti banyak masalahnya, dari Lebih anak complicated lebih lagi. kompleks lagi, anak, pekerjaan, rumah tangga dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal yang bisa menyebabkan tekanan Tante. Seperti Jadi itu. terlalu banyak ya. Terlalu banyak Tante kalau ditanya. Dari perkara yang kecil sampai yang lumayan berat. Betul. Tapi kita tidak bisa mengukur tingkat tekanannya lebih besar si A atau si B. Betul Tante. Tergantung orang yang mengalami berarti ya. Betul. Karena kemampuan orang itu dalam mengatasi tekanan itu berbeda-beda. Iya. Jadi kita nggak bisa bilang masalahmu itu kecil, masalahku lebih besar. Tidak bisa bilang seperti itu. Karena kemampuan kita itu yang berbeda. Dan semua tekanan itu pasti berdampak ya, Grace. Betul Tante. Berdampak pada orang itu sendiri Mm-mm. dan saya rasa juga sama orang terdekatnya. Iya. Iya. Karena orang tertekan tuh pasti lebih sensitif ya, Grace. Betul. Pasti ya. Betul. Kayaknya sedih, tertekan, atau ada mungkin orang-orang yang tidak menunjukkan. Iya. Tertekannya tidak ditunjukkan tapi dipendam. Mm-mm. Kalau dipendam itu baik tidak? Jelas tidak baik Tante. Karena memang ketika kita memendam sesuatu itu berarti kita tidak bisa melihat dengan jelas di mana letak permasalahan kita. Iya. Dan Ya. kita jadi tidak rasional. Jadi karena kita selalu berpikir bahwa masalahku ini berat, padahal sebenarnya mungkin ada jalan keluar, tapi dia tidak berusaha atau proaktif untuk mencari jalan keluarnya. Nah, tadi yang Tante bilang berdampak, pasti berdampak, dan dampaknya itu sangat banyak sekali Tante, dari fisik, psikologis, tambah satu-satu aja mending ya. Kalau dari fisik itu biasanya kita akan lebih mudah terkena serangan jantung. Oh ya. Ya, karena kan ketika kita stres itu berarti ada tekanan dan jantung itu berdegup lebih kencang. Iya. Dan kemungkinan orang kena hipertensi, gula darahnya naik, sesak nafas itu lebih tinggi. Secara fisik itu dampaknya. Dan ya kalau diteruskan ya bisa tahu ya endingnya di mana. Iya. Nah, kalau secara psikologis itu lebih ke emosi, lebih ke caranya kita bersikap, caranya kita berpikir itu terpengaruh dampaknya di situ. Dan biasanya lebih menimbulkan kemarahan, ketakutan, kecemasan, itu dari sisi psikologisnya. Kalau dari segi pekerjaan, jelas berdampak sekali Tante. Jadi males kerja, jadi males ketemu teman-teman. Terus masalah kognitif juga penurunan daya ingat. Jadi susah memutuskan sesuatu lah, jadi sulit. Nah itu dampak-dampaknya. Dan yang lebih parah itu memang biasanya fisik mempengaruhi psikologis. Tapi nanti psikologis juga mempengaruhi fisik. Jadi saling berkaitan Tante, gitu. Tadi Grace bilang dari bayi kita sudah ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, tadi mungkin sekali kita mengalami tekanan. Betul. Dari bayi ya. Dari bayi. Berarti tidak ada seseorang pun yang kebal ya Betul. terhadap tekanan. Betul sekali. Dan kalau dilihat saat ini anak-anak di usia 5 sampai 12 tahun, usia SD berarti ya. Itu pun banyak sekali tekanan ya. Betul Tante. Kalau dulu kan zaman-zaman Tante masih anak-anak itu tidak ada gadget ya, betul. tidak ada sesuatu yang kita bermain bersama. Kayaknya itu lebih enjoy ya, lebih tekanannya lebih ringan daripada sekarang ya. Betul. Jadi orang tua tuh harus ekstra memperhatikan anak-anak ya. Tante. Betul. Karena itu mempengaruhi mereka saat mereka dewasa nanti. Yang penting itu salah satunya parenting, pola asuh, dan yang lebih penting lagi komunikasi Tante. Iya. Karena sekarang karena ada gadget, jadi kita kan lebih sering lihat gadgetnya nih daripada anak kita, daripada suami kita. Nah itu sangat mempengaruhi ketika dewasa nanti. Anak-anak yang hidup dari orang tua yang sering memegang gadget, yang tidak memperhatikan dia, nanti akhirnya remajanya mereka akan malas mendengarkan orang tua. Buat apa? Karena dia selama hati-hati ya, ini hati-hati warning buat orang tua. Betul, karena selama ini mereka juga tidak pernah didengarkan, orang tuanya sibuk pekerjaan, sibuk gadget, mereka tidak diperhatikan, dan akhirnya nanti dewasa. Jangan salahkan apabila ada anak-anak yang tidak memperhatikan orang tua yang lansia.
orang tua yang sudah tidak berdaya, sakit-sakitan, anaknya tidak peduli karena tidak ada bonding, tidak ada kedekatan di situ tante, Iya. tidak ada attachment di situ dan tidak ada kasih sayang yang dia rasakan. Jadi dia tidak akan bisa untuk memberikan kasih sayang itu juga. Ya mungkin ada beberapa case yang misalnya di berita itu ada bilang anaknya dibuang tapi dia tetap mengasihi orang tuanya, itu beda ya tante. Tapi banyak ya, Chris. banyak case yang tidak seperti itu. Iya. Apa yang dia dapatkan itu yang dia kasihkan. Iya. Mm-mm. Ini jadi gini ya, apa yang kita lakukan buat anak-anak kita itu sangat berdampak dengan kita besok kalau tua. Betul, betul. Tante. Dan tingkat depresi ini, tingkat stres ini Mm-mm. semakin tua bukan berarti tidak ada. Semakin kita tuh semakin merasa kalau tua itu merasa tidak diperhatikan ya. Terus kondisi fisik yang semakin menurun Iya. ya. Kesehatan yang tidak lagi seperti waktu muda Betul. dulu, rentan. Dan masalah orang tua tuh rata-rata gini, Grace. Tante belum setua itu tapi bisa karena punya orang tua ya. Iya. Itu gini, merasa tidak diperhatikan dan sendiri, kesepian. Iya, kesepian. Betul. Jadi komunikasi itu penting ya. Iya, komunikasi Dan itu itu penting. membuat anak juga lebih survive Betul. menghadapi kehidupan ini yang Betul. semakin berat ini ya, Iya. Grace. Karena kehidupan tidak semakin enteng. Iya. Betul ya, Grace? Iya, karena kan nilai-nilai yang diberikan ke anak seperti kamu harus berjuang, spiritual, Tuhan itu baik, itu kan harus dikomunikasikan terus tante. Iya. Nah, gimana caranya anak menjadi tahu apa yang harus dilakukan ketika komunikasi itu sendiri tidak ada? Iya. Itu Iya. akan menjadi hal yang sangat sulit sekali. Betul, Nah, iya. terkadang orang tua sekarang itu lebih ke udahlah nanti anakku kan bisa sendiri, pintar-pintar sendiri. Padahal sebenarnya peran orang tua di rumah itu sangat-sangat penting sekali tante. Sangat-sangat penting. Gitu. Dan itu mempengaruhi kita kelak kalau sudah menjadi Orang- lansia. Iya, betul tante. Nah, ini berbincang-bincang tadi tentang tekanan di jiwa. Mm-mm. Kalau dari sudut pandang psikologi, Mm-mm. apa sih artinya tekanan di jiwa itu, Chris? Tekanan jiwa itu kalau di bahasa psikologinya itu kita katakan stres tante. Nah, stres itu adalah suatu kondisi yang membuat kita tidak nyaman. Ada situasi dan kondisi yang membuat kita tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Iya. yang akhirnya itu menimbulkan ketegangan, tekanan buat kita. Nah, biasanya situasi-situasi itu disebut stresor. Jadi misalnya yang saya tadi bilang PHK, dibully, itu stresor namanya. Nah, kalau itu stresor, kalau kitanya jadi tegang itu baru stres. Oh, iya, Gitu iya. tante. Dan mempengaruhi yang banyak hal tadi Iya, ya. betul. Nah, itu. Nah, kalau misalnya kita kan biasanya kita bilang kita nih stres nih gitu. Cuma sebenarnya kita tuh bingung gejalanya apa ya? Gimana ya caranya menunjukkan aku nih lagi stres gitu. Nah, biasanya kalau kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita bisa kelihatan banget kok. Dia tiba-tiba diajak ngomong nggak konsen. Terus kehilangan nafsu makan atau enggak kelebihan nafsu makan. Makannya terlalu banyak. Iya, iya, iya. Terus kadang itu mudah lupa tante. Naruh apa-apa lupa, menyalahkan orang lain, mudah marah, tersinggung, bahkan tidurnya bisa terganggu juga. Nah, itu biasanya tuh ciri-ciri dari stres yang biasa kita lihat tante. Gitu ya? Gitu, ha-ha. Ini sedikit curhat ya, Chris. Ini tentang papa dari tante yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Tante ingat di akhir-akhir masa hidupnya, dia tuh mengalami yang namanya susah tidur. Bahkan dia sharing ke tante, nggak kerasan di rumah, terus kepingin kerja, padahal usianya sudah tidak produktif untuk kerja gitu. Terus tante bilang, loh papa ini kenapa gitu. Terus suatu waktu dia ke dokter tempat dia dulu berobat waktu stroke. Nah, dokter ini nyeletuk gini, oh bapak ini depresi terselubung gitu. Dia sempat ketawa, dokter ini ada-ada aja, mana ada istilah depresi terselubung gitu. Emangnya ada tak, Chris? Bukan depresi terselubung, depresi tante, tidak ada terselubung atau tidak. Iya. Nah, memang gejala depresi ini terkadang orangnya sendiri tidak menyadari bahwa dia sedang mengalami depresi. Tapi biasanya yang merasa adalah orang-orang yang di sekitarnya dia. Ya, kalau depresi itu ciri-cirinya itu seperti ini. Jadi
dia merasa lesu, nggak punya kekuatan, jadinya mau kayak mau melakukan sesuatu itu nggak ada gairahnya gitu tante, nggak ada motivasinya. Lalu dia merasa bahwa orang sekelilingnya itu tidak ada yang memahami dia, Ya. dan dia seperti ditemboi oleh masalah yang begitu besar, yang rumit, yang gak akan bisa selesai dan gak akan ada yang mau menolong dia. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau itu diteruskan itu bisa keinginan bunuh diri. Itulah gejalanya depresi. Kalau cuma stres itu biasanya kita cuma merasa tekanan itu berat, kita nggak nyaman. Tapi kalau depresi itu bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, lesu, nggak mau makan, dan ya itu sampai ke bunuh diri itu. Gitu tante. Tapi biasanya kan mungkin orang-orang berpikir bahwa stres itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sebenarnya enggak juga loh tante. Stres itu ada positifnya juga. Karena ketika kita stres itu kita sedang melatih otak kita untuk berpikir. Kadang kan kalau kita ada masalah lebih kreatif ya tante ya. Betul. Jadi itu memaksa otak kita untuk bekerja. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang aku stres nih, jadi makanya nggak bisa gini, nggak bisa gitu, sebenarnya salah. Karena kita bisa menggunakan stres itu untuk sesuatu yang positif kok. Ya cari jalan keluar. Iya. Kayak gitu tante. Berarti ini satu sudut pandang lain tentang menyikapi sebuah tekanan. Betul ya Grace? Betul. Nah, artinya begini, memang Tante melihat itu ada beberapa orang sebetulnya Tante lihat masalahnya besar, tingkat tekanannya tuh begitu besar, tapi orangnya masih bisa menjalani hidup ini fine-fine saja. Betul. Gitu. Tapi ada orang yang masalahnya sebetulnya kecil atau ya nggak tahu ya. Tapi kalau Tante lihat nggak jelas juga masalahnya itu apa. Tapi dia tuh terkurung dengan satu masalah yang mungkin dia sendiri tidak tahu. Apa yang membedakan orang itu meresponi tekanan itu dengan berbeda-beda, Grace? Ini mindsetnya tante. Mindset. Jadinya salah satu yang membedakan itu cara kita bereaksi, cara kita merespon sesuatu. Yang penting itu bukan apa yang terjadi pada kita, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita meresponinya. Saya ulangi ya, yang penting itu bukan apa yang terjadi sama kita, tapi bagaimana cara kita meresponinya. Jadi sesuatu itu bisa besar, bisa kecil, bisa bikin kita marah, sedih, dan lain sebagainya. Itu tergantung kita sendiri tante. Jadi nggak ada yang istilahnya gara-gara dia aku menjadi ini, enggak. Karena sebenarnya kita ini memegang kontrol atas diri kita sendiri. Kalau Grace ada istilahnya seperti kita tuh megang remote control untuk diri kita sendiri tante. Jadi kalau remote control itu kita pegang sendiri, kita akan memutuskan jika ada masalah, kita akan memutuskan kita mau sedih, kita mau marah, kita mau bereaksi seperti apa, kita yang memutuskan. Tapi ketika kita memberi remote control itu kepada orang lain, kepada suami kita, kepada anak kita, nanti suami kita marah misalnya sama kita atau ditegur, nanti gara-gara dia kita bisa marah gitu loh tante. Jadi gara-gara stimulus dari orang lain kita bisa marah. Pak, jadi itu yang membedakan kontrolnya di mana. Kontrolnya di diri kita sendiri atau kontrolnya di orang lain. Nah itu tergantung mindset tante. Semuanya di mindset. Jadi cara salah satunya mengelola stres itu adalah mindset. Kita harus punya mindset yang benar. Contohnya misalnya kayak kita berdua pelayanan ya tante ya. Nah misalnya kita ditegur sama Bapak Gembala nih karena kita lalai masalah pelayanan. Nah kalau kita punya mindset yang benar, kalau tante punya mindset yang benar, tante akan oh ya saya akan memperbaiki diri. Tapi kalau Grace punya mindset yang salah, Grace akan aku nggak mau pelayanan lagi sih, ngapain sih aku udah susah payah, udah bangun pagi dan lain sebagainya kok masih aja ditegur. Nah tentunya itu bukan hal yang baik dan akan merugikan diri kita sendiri. Betul. Gitu tante. Iya. Jadi tergantung mindset kita, dalam. Jadi yang memperburuk keadaan kita, yang lebih membuat kita tertekan, seharusnya bukan dari luar, Betul. tapi dari mindset dalam. kita sendiri. Betul. Yang memperburuk keadaan. Betul tante. Dan banyak orang tuh sebetulnya perlu ditolong, tapi seolah-olah tidak perlu meminta pertolongan. Betul sekali. Jadi orang yang di dalam tekanan harusnya bagaimana menurut Grace? Kalau orang yang di dalam tekanan itu, ya itu tante, yang pertama harus punya mindset yang benar dulu. Dan kita itu harus punya emosi yang positif. Emosi positif itu seperti kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kasih, terus
ya pokoknya segala sesuatu hal yang positif itu menurut penelitian itu akan membantu kita untuk lebih bahagia, untuk lebih memperpanjang umur kita, dan melihat segala sesuatu dari kacamata positif itu membantu kita untuk mengurangi tekanan. Sedangkan ada penelitian mengatakan bahwa apabila seseorang itu lebih memunculkan emosi yang negatif seperti marah-marah, cemas, ketakutan, itu mereka akan lebih rentan terhadap penyakit jantung, apalagi yang suka marah-marah tante. Itu menurut penelitian itu bisa terkena 5 kali lebih besar untuk Lebih penyakit berisiko. jantung, lebih berisiko untuk penyakit jantung daripada yang lainnya. Nah ini membuktikan bahwa Alkitab itu benar tante, hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Obat yang manjur benar. Jadi kalau misalnya itu kembali lagi ke mindset ya tante. Emosi yang positif, emosi negatif itu tergantung kita. Kendalinya ada di kita. Kamu mau bereaksi seperti apa, kamu mau meresponi seperti apa, masalahnya itu tergantung di kita sendiri. Kita mau mengambil itu dari kacamata yang optimis atau yang pesimis, terserah kita. Jadi nggak ada lagi ceritanya gara-gara dia aku menjadi seperti ini, tapi oke, dia memang menyakiti aku harus gimana? Gitu, aku akan menyikapinya gimana? Aku akan marahkah? Aku akan sedihkah? Atau aku mendemkah? Mendem itu juga nggak baik loh tante. Mendem itu nggak baik. Jadi mending kita kalau misalnya punya stres, itu salah satu cara menyikapinya itu adalah menceritakan kepada orang lain. Ini kita langsung aja solusinya ya tante ya. Nah yang pertama itu mungkin yang bisa dilakukan itu menenangkan diri. Jadi terkadang kalau kita dalam kondisi yang stres, itu kan kita tegang tante. Nah, otak kita ini hebat. Tuhan itu menciptakan sangat hebat. Jadi Grace mungkin agak ilmiah sedikit ya tante. Otak kita ini ada 3, terdiri dari 3. Dari otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Nah, otak belakang ini salah satu fungsinya itu adalah menerima rangsangan takut itu. Jadi yang mengirimkan sinyal ke otak lain bahwa kita nih lagi terancam nih, tegang nih, gitu. Itu otak belakang di sini, di leher. Nah, sinyal itu akan lebih mudah diterima di tengah. Kan gini kan tante jalannya, set gitu ya. Nah dari belakang akan lebih mudah ke tengah. Tengah ini apa? Tengah ini adalah otak yang mengatur tentang emosi. Jadi makanya kalau misalnya kita tegang gitu kan emosi duluan kan, kita mau bereaksi marah, mau bereaksi takut apa, semua diatur di sini. Karena kenapa? Karena sinyalnya lebih cepat ke sini daripada ke apa yang harus kita lakukan ya, solusinya apa. Nah biasanya kalau kita lagi keadaan tegang kan susah untuk berpikir rasional. Nah makanya kalau misalnya dalam kondisi tegang lebih baik kita diam dulu, tenangin diri dulu supaya sinyal dari belakang ini bisa ke depan. Depan ini apa? Tempat otak berpikir, otak itu bisa memproses informasi, otak itu bisa tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, memutuskan sesuatu itu ada di depan. Nah jadi kalau kita dalam kondisinya tegang, mending kita diam dulu, kita menenangkan diri dulu supaya kita bisa cari solusinya nih apa, supaya ini sinyalnya tuh dapat gitu di depan. Bukan mendem ya? Betul, nggak mendem, nggak emosi kan? Menenangkan diri dulu, terus yang kedua itu harus dihadapi masalahnya tante. Karena terkadang orang-orang yang justru menghindari masalahnya, justru itu terngiang-ngiang terus. Iya. Contoh aja kayak kita misalnya habis patah hati ya, anak-anak nih patah hati gitu ya. Nah, semakin kita berusaha untuk melupakan orang tersebut, kita akan semakin ingat. Karena itulah otak. Ketika kita mau melupakan dia, mau tidak mau tuh seperti otak tuh diberikan stimulasi untuk muncul lagi. Akhirnya kita jadi ingat terus. Nah makanya lebih baik kita langsung menyelesaikan masalah saat itu juga. Itu akan lebih cepat selesai dan tidak membuat tekanan. Nah kalau yang kedua itu cara yang bisa dilakukan itu adalah memaafkan. Terkadang kan kita misalnya disakiti orang, akhirnya kita tertekan, terus kita jadi sulit untuk memaafkan. Dan ketika kita memutuskan ya, keputusan soalnya tante. Memaafkan itu bukan sesuatu yang oke, aku maafin kamu, tapi di sini masih gundel, itu belum memaafkan. Karena yang dibilang memaafkan itu adalah pure benar-benar kamu melepas beban itu. Jadi seperti misalnya kita bawa beban terus kita lepaskan beban itu yang namanya memaafkan. Jadi Grace sharing sedikit nih, dulu pernah punya pengalaman nih tentang memaafkan nih. Iya. Jadi dulu waktu di kampus itu Grace lagi bimbingan sama dosen. Nah lagi ngasih laporannya nih, ini laporannya gitu. Terus dosen itu
malah marah-marah. Dia bilang, kamu nih banyak penulisan yang salah, apa dasar bodoh kamu, nggak bisa apa-apa, masa gini aja nggak bisa, dan kata-kata makian lainnya tante. Grace yang tidak terbiasa mendengar kata-kata makian tuh langsung shock tante, langsung diem dan kayak patung gitu diem. Kok bisa terima kayak gini gitu loh. Dan Grace merasa aku nggak berhak dikasih kayak gini tuh, nggak berhak diomongin kayak gini tuh, aku nggak berhak karena aku sudah berusaha, udah apa. Nah akhirnya keluar dari ruangan beliau, Grace nangis, pulang ke kos itu nangis sampai 1 minggu tante. 1 minggu tuh emosi banget, jadi rasanya tuh makan nggak enak, tidur nggak enak, apa-apanya nggak enak pokoknya. Jadi kayak beban tuh tak bawa terus, sampai pada akhirnya waktu itu minggu itu hari Senin. Nah hari Minggunya Grace itu ke gereja dan di situ khotbahnya tepat banget tentang memaafkan. Lah sesaat itu juga Grace memutuskan untuk memaafkan orang itu, memaafkan dosen itu, dan seperti ada beban yang terlepas tante. Dan itu aduh enak sekali rasanya. Dan dari situ guys belajar, oh ternyata memang ketika beban itu kita lepaskan, kita bisa melihat sisi-sisi positif yang mau dia sampaikan. Mungkin memang caranya salah, tapi ketika kita bisa melihat dari kacamatanya dia, kita memaafkan dia, itu berarti kita mengaktifkan empati. Empati itu adalah bagaimana cara kita melihat masalah itu dari sudut pandang orang lain. Nah jadi dari situ saya bisa tahu, oh ternyata memang dia tuh pengen saya tuh lebih belajar, oh dia tuh pengen saya tuh memperbaiki diri, seperti itu. Nah tapi itu tidak akan bisa dilakukan ketika kita belum memaafkan. Nah itu pentingnya. Nah yang ketiga itu adalah menceritakan masalah kepada orang lain. Nah tapi tentu saja menceritakannya ke orang yang wise ya tante, yang tidak bocor mulut, yang tidak menghakimi orang, yang pokoknya yang tepat. Karena menceritakan ke orang yang salah, kita akan menambah beban itu pasti. Menambah beban, betul. menambah masalah. Betul itu tante. Mending ya lebih aman ke gembala, karena nggak mungkin gembala menceritakan ke orang lain lah. Nah yang keempat yang terakhir itu adalah optimis, selalu optimis. Jadi orang yang optimis itu akan bisa menemukan jalan keluar atau titik terang yang baru, yang tidak dimiliki, out of the box lah tante, yang tidak dilihat oleh orang lain. Jadi bisa lebih positif, bisa mengambil sisi positif dari masalah yang besar sekalipun. Itu optimis. Oh ada lagi satu, berdoa tante. Berdoa itu juga penting. Berdoa itu sangat penting. Sangat penting tante. Itu paling terakhir tapi itu yang paling penting deh. Betul. Iya, luar biasa. Dari sini kita tuh banyak berbincang-bincang, sharing. Tante sangat diberkati. Terima kasih. Iya, sama-sama. Karena begini, Tante banyak belajar. Tuhan menciptakan kita tuh luar biasa, lengkap, sempurna. Betul. Nah, yang membuat terkadang kita merasa tertekan dan terpuruk bukan karena kita berbeda atau memiliki kekurangan yang bagaimana. Ternyata masalahnya terbesar dari diri kita. Betul. Dan buat kita yang masih anak-anak muda, kita harus siap dengan keadaan dunia saat ini ya. Dunia tidak akan semakin mudah. Betul. Buat ibu-ibu muda seperti Grace harus mempersiapkan anak-anak dengan komunikasi yang baik. Ya. Betul. Buat para yang mau menjadi lansia seperti Tante, ini belum lansia ya. Belum. Mungkin harus juga lebih memperhatikan apa yang ada di pikiran. Membuang yang tidak perlu dipikir. Betul. Menyelesaikan, menghadapi, bukan menghindari masalah. Buat para lansia yang sudah mulai terbatas dengan kekuatan fisik, dengan pikiran juga yang seringkali mungkin melemah, tidak boleh tidak optimis. Betul. Harus tetap optimis. Kenapa? Kita masih bisa berdoa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Betul, ya Grace? Betul. Dan kita harus punya hati yang luas untuk memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Betul, mungkin ya. Betul. Karena kan kita nggak lepas dari kesalahan. Iya. Maafkan diri kita, optimis ke depan, dan memaafkan orang itu harus. Kenapa? Itu dampaknya luar biasa buat kita. Betul. Dan orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Kadang-kadang kita tidak nyadar kalau sudah menyakiti mereka dengan sikap kita ya. Yang kadang-kadang kita tuh kekanak-kanakan. Kadang banyak tuh orang tua tuh dengan sikap yang kekanak-kanakan. Sebetulnya apa ya? Itu salah satu bentuk
respon Iya. dari mereka kesepian atau tertekan. Mm-mm. Dekat sama Tuhan, kita punya Tuhan yang luar Iya, betul. biasa. Puji Tuhan. Iya, puji Makasih Tuhan. ya Grace. Iya, sama-sama Tante. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nah, tadi kita sudah mendengar atau kita memperhatikan tentang tekanan jiwa berdasarkan dari sudut psikologi, dan semua yang kita dengar itu bisa kita lakukan untuk menolong kita sendiri. Namun ada satu hal yang perlu kita camkan berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya, semua jalan keluar itu baik. Tetapi apa yang disampaikan oleh pemazmur tadi adalah sebuah usaha penutup yang kita harus terapkan dalam hidup kita. Bagaimana pemazmur ini melepaskan diri dari ketekanannya adalah dengan menjadikan Tuhan itu sebagai sumber sukacitanya. Dan kita bisa terlepas ketika kita menghadap Allah, katanya. Kita bersyukur, ya, kita menaruh harapan kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalan yang kita sedang hadapi, Allah punya jalan keluar yang terbaik. Sumber dari pertolongan kita hanyalah dari Tuhan. Itu sebabnya mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang tertekan dengan segala macam sebab. Ya, tetapi mari kita percaya bahwa hanya Tuhan yang akan beri kekuatan kepada kita. Hanya Tuhan yang akan berikan pertolongan kepada kita. Kita berdoa ya, supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang menghibur kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang telah kami pelajari tentang tekanan jiwa ini dari sisi psikologi. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami, memberikan kepada kami jalan keluar dari semua masalah yang sedang menghimpit kami. Tekanan-tekanan yang kami alami ya Tuhan. Karena situasi ataupun penyebab lainnya ya Tuhan. Kami percaya bagi Engkau tidak ada yang sulit. Biarlah Engkau menolong kami ya Roh Kudus untuk menjadikan Engkau sebagai sumber sukacita kami, sumber kekuatan kami. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan kami semua yang telah mendengar firman-Mu, agar kami boleh terus menaruh harap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-hamba-Mu yang terlibat melayani kami saat ini ya Tuhan, lewat rekaman ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami serahkan diri kami kepadamu. Doronglah kami terus ya Tuhan untuk mencari hadirat-Mu, menjadikan Engkau sebagai sumber sukacita kami. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan kita akan mengucapkan berkat bagi kota ini, bagi negara yang kita kasihi, dan ini benar-benar menjadi tanggung jawab kita. Mari kita mengucapkan berkat itu dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya berkat atas negeri ini, atas para pemimpin negeri ini, atas seluruh masyarakat yang ada di negeri ini. Turun berkat atas kota dan desa, turun berkat atas Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah para medis yang sedang menangani kasus virus corona. Diberkatilah orang-orang yang peduli dengan keadaan bangsa ini. Kami percaya berkat Allah turun atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kami boleh beribadah di hadapan-Mu dan kami percaya berkat-Mu Engkau telah curahkan dalam hidup kami. Dan kami sekali lagi menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, bawalah kami untuk mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau juga akan menolong bangsa kami menghadapi tantangan di depan ya Tuhan. Engkau beri hikmat kepada para pemimpin kami. Berkatilah daerah Probolinggo ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan menopang kami untuk hidup seperti apa yang Kau mau ya Tuhan dalam mencari nafkah kami, dalam menghadapi tantangan kehidupan kami. Kami percaya Engkau terus akan menuntun kami agar kami tidak keluar dari jalur yang Kau kehendaki. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami dan seluruh keluarga kami. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, jamah mereka Tuhan. Engkau beri kekuatan dan sembuhkanlah mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami ingat sekolah Bintang Harapan ya Tuhan. Kami taruh sekolah di dalam tangan-Mu. Pakailah Tuhan menjadi berkat. Dan Engkau yang menyediakan semua yang dibutuhkan bagi perkembangan sekolah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami, menjaga, melindungi kami. Dan saat ini kami percaya berkat-Mu Engkau limpahkan atas kami. Terpujilah Engkau dan semua doa kami, ibadah kami pada saat ini kami persembahkan kepadamu di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Engkau ada, turunlah berkat atasmu. Berkat dari Allah Bapa itu akan melimpah dalam hidupmu. Segala yang baik yang berasal dari tangannya dicurahkan atasmu semua. Damai sejahtera dan kasih dari Yesus Kristus menyertai engkau dimanapun engkau ada. Dan Roh Kudus menuntun, mengurapi, membentuk engkau dan menjadikan engkau semua alat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.